Jika Anda ingin melakukan terobosan, Anda harus terus bermeditasi pada Dao seorang penguasa, sehingga pemahaman dan penerapan Dao seorang penguasa dapat menjadi semakin dalam. Pada saat yang sama, kamu harus terus meningkatkan kekuatan tempurmu. Ketika kekuatan tempurmu mencapai level tertentu, kamu akan dapat menerobos rintangan Dao surgawi dengan kekuatanmu yang kuat dan dengan paksa memasuki alam kaisar surgawi. Kata Zulong. Lu Ming tiba-tiba merasa tercerahkan. Sebagai ahli alam dewa bela diri, Zulong mengarahkannya ke arah yang benar. Dalam kultivasinya di masa depan, ia akan fokus pada Dao dominasi dan formula pertempuran. Selama kekuatan tempurnya cukup kuat, ia akan mampu menembus Dao surgawi dan melangkah ke ranah kaisar surgawi. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming sangat gembira dan berterima kasih padanya. Tidak perlu berterima kasih, Lu Ming. Sekarang, kaulah variabel dalam perang ini dan harapan alam surga. Hasil perang ini bergantung padamu. Kata Zulong. Kata-kata senior terlalu serius. Kata Lu Ming. Ini bukan masalah serius. Ini fakta. Sekarang, alam surga kita sepenuhnya pasif. Leluhur dewa non-manusia telah memperoleh cukup buah kehidupan. Dia dan leluhur suci Blue Deard pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk pulih. Bahkan jika aku melawan leluhur dewa non-manusia dengan nyawaku, dia akan dapat menghentikanku dan memberi leluhur suci Blue Deard waktu untuk pulih. Pada saat leluhur suci Blue Deard pulih, kita akan berada dalam masalah. Jika aku tidak melawan leluhur dewa, aku tidak akan bisa menghentikan mereka sendiri saat mereka pulih. Para dewa setengah lainnya tidak akan bisa mencapai alam dewa bela diri. Kita berada dalam posisi pasif. Tetapi kamu berbeda. Selama kamu mengikuti Dao dominasi dan melangkah ke alam kaisar surgawi, kamu akan dapat mendominasi kekuatan langit dan bumi. Kamu akan dapat melawan dewa bela diri. Oleh karena itu, kamu adalah harapan alam surga sekarang. Zulong mengucapkan serangkaian kata-kata yang panjang. Lu Ming juga terdiam. Dia mengerti bahwa naga leluhur itu benar. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menerobos ke alam kaisar surgawi. Lu Ming mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dengan bantuan buah kehidupan, leluhur dewa non-manusia Moke dan aku akan pulih paling lama dalam beberapa ratus tahun. Namun, luka leluhur Sein Blue Deard lebih serius, jadi dia pasti membutuhkan lebih banyak waktu. Namun, aku memperkirakan bahwa leluhur Sein Blue Deard akan pulih paling lama dalam 1000 tahun. Oleh karena itu, kita hanya mempunyai waktu 1000 tahun lagi. Kata Zulong. 1000 tahun. Lu Ming bergumam dan mengepalkan tinjunya. Dia harus menerobos ke alam kaisar surgawi dalam waktu 1000 tahun. Laming, jalan menuju dominasi terlalu dalam. Aku hanya pernah mendengarnya di masa lalu, tetapi aku belum pernah melihatnya. Aku tidak bisa memberimu banyak nasihat, jadi kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Kata Zulong. Kali ini aku masih harus berterima kasih pada senior. Lu Ming membungkuk dan menangkupkannya di tempat itu. Oke, jika ada pertanyaan lain di masa mendatang, silakan hubungi saya kapan saja. Ayo, kata Zulong. Lu Ming berbalik dan meninggalkan sarang Zulong, kembali ke alam surga. Paling lama 1000 tahun, tidak banyak waktu yang tersisa. Lu Ming berkemah. Pertarungan terakhir akan terjadi paling cepat dalam 1000 tahun. Dalam 1000 tahun ke depan, bukan saja dia tidak akan mampu menerobos, tetapi Lu Ming juga ingin keluarga dan teman-temannya menerobos dan meningkatkan wawasan mereka sesegera mungkin. Untungnya, ketika malapetaka datang, mereka akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri. Lu Ming berencana untuk memilih tempat yang bagus di alam surga dan mengumpulkan semua keluarga dan teman-temannya. Dia akan mengumpulkan sumber daya agar semua orang dapat menyelamatkannya. Sebenarnya, dunia kecilnya saat ini sudah cukup besar. Namun, meski cukup besar, kondisi kerusakannya masih tak tersiingi oleh alam surga. Lu Ming kota meninggalkan dua dunia dan mulai mencari di alam surga. Beberapa hari kemudian, Lu Ming muncul di wilayah selatan wilayah surgawi Taiking, berdiri di atas gunung yang luas. Ini tempatnya. Lu Ming tersenyum. Pegunungan ini sangat kaya akan ki asli. Salah satu puncak utamanya setinggi 100.000 kaki, menjulang menembus langit. Lu Ming melangkah maju dan muncul di puncak gunung. Kemudian, dengan sebuah pikiran, dunia kecilnya pun muncul. Bangkit, ayo, teriak Lu Ming. Di dunia kecil itu,
pohon kuno pemahaman jalan tumbuh dari akarnya, membawa serta sejumlah besar tanah. Ia terbang keluar dari dunia kecil dan mendarat di puncak gunung. Begitu mendarat di puncak, akar pohon kuno pemahaman jalan itu menggeliat dan tertanam di tanah gunung, lalu dicabut. Lu Ming berencana menanam pohon kuno pemahaman jalan di sini terlebih dahulu dan mengubah tempat ini menjadi tempat perlindungan penetrasi. Ia akan mengumpulkan seluruh keluarga dan teman-temannya di sini. Sekarang, pohon kuno pemahaman jalan itu tingginya 3.000 meter. Pohon itu menutupi langit dan sangat besar. Aura Dao yang agung terpancar di antara setiap cabangnya. Mengaum. Begitu pohon kuno pemahaman jalan muncul, banyak sekali binatang iblis dan binatang aneh di pegunungan sekitar merasakannya dan dengan panik berkumpul di sini. Enyah, pergi, Lu Ming berteriak dingin. Aura mengerikan meledak dan menghancurkan seluruh gunung. Seolah-olah seekor naga raksasa tengah menatap ke arah segerombolan semut. Semua binatang iblis itu hampir mati ketakutan dan lari terbirit-birit. Bas. Dan EBCP, Wash. Baca berita terbaru di novel.com. Lu Ming bergerak dan mulai mengukir formasi besar di dekat pegunungan, meliputi radius juta mil. Lu Ming menghabiskan waktu sebulan penuh sebelum ia berhasil menuliskan susunan yang besar. Mencerminkan Dao Arai saya masih jauh dari cukup. Di masa depan, saya akan bekerja keras untuk mendapatkan dandan dan mengukir yang besar. Susunan. Lu Ming tersenyum. Kemudian, dia mengirim pesan ke Bumi 1, Guntur 1, dan yang lain untuk datang. Tidak lama kemudian, Earth One, Thunder One, dan yang lainnya tiba. Di masa depan, kalian semua akan duduk di sini dan menjaga tempat ini. Kata Lu Ming. Ya, Earth One dan yang lainnya menerima pesanan tersebut. Juga, ambillah 6 senjata ini. 6 senjata muncul di tangan Lu Ming dan dia menyerahkannya pada angin pertama, api pertama, dan sisanya. Ini, sungguh senjata yang menakjubkan. Ketika api 1 dan ke-6 lainnya merasakannya, mereka sangat terkejut. Ini setara dengan senjata prajurit Dao Surgawi. Selama Anda mempertahankan energi ke dalamnya, itu bisa digunakan. Kata Lu Ming. Lu Ming telah mengeluarkan puluhan senjata tingkat ini dari gunung dunia bawah. Earth One, Gold One, dan Thunder One masing-masing memiliki seorang prajurit Dao Surga. Lu Ming tidak memberikan satu kepada mereka, tetapi memberikan satu kepada Fire One dan yang lainnya. Terima kasih banyak, Tuan Muda. Api 1 dan yang lainnya mengucapkan terima kasih kepadanya. Kemudian, mereka memimpin boneka-boneka lain dari Istana Kekacauan Purba untuk membangun sesuatu di area tersebut. Tak lama kemudian, aula-aula besar dan berbagai lahan ditandai dengan pohon kuno pemahaman jalan sebagai tengah. Selanjutnya, dia pergi ke medan perang di luar kota dua dunia dan menemukan pendekar pedang sipil dan Jian Fei Liu. Asal-usul pendekar pedang jahat juga pernah terluka dalam pertempuran kuno. Lu Ming memberikan buah kehidupan kepada pendekar pedang jahat, dan setelah pendekar pedang jahat seumuran, lukanya sembuh tidak lama kemudian. Cerminan asli pendekar pedang jahat adalah Kaisar Surgawi Bintang Hidup. Saat ini, bukan hanya lukanya yang sembuh, tetapi dia juga telah menembus dan menjadi Kaisar Surgawi Bintang 6. Tentu saja, Lu Ming tidak tinggal lama. Setelah memberikan buah kehidupan kepada pendekar pedang jahat, dia pergi dan kembali ke alam purba. Dia membawa orang-orang dari aliansi naga dan orang-orang dari lembah Dewa Naga ke alam surga, ke wilayah baru yang telah dia buka. Ketika orang-orang dari aliansi naga tiba, mereka merekomendasikan agar tempat ini disebut puncak penguasa naga. Lu Ming tidak keberatan. Tampilkan menu. Setelah itu, para kultivator tubuh purba juga membawa sejumlah besar kultivator tubuh ke puncak Kaisar Naga untuk berkultivasi. Di sisi lain, Gelembung, Feng Ling, Long Chen, Ouyang Wushuang, dan yang lainnya juga membawa orang-orang mereka ke puncak kedaulatan naga. Lagi pula, pohon kuno pemahaman jalan tidak dapat ditemukan di mana-mana, terutama pohon kuno pemahaman jalan yang tingginya 3.000 meter. Lingkungan kultivasi di sini jauh lebih baik daripada banyak tempat lain. Beberapa orang yang berhubungan baik dengan Lu Ming dan beberapa kekuatan lain datang ke puncak Dragon Sovereign untuk berkultivasi. Dalam waktu singkat, sejumlah besar ahli telah berkumpul di sana. Lu Ming juga membagikan senjata tempur yang diperolehnya dari gunung dunia bawah.
Misalnya, Lu Ming memberikan beberapa kaisar surgawi yang mengolah tubuh abadi sebuah senjata tempur yang setara dengan prajurit Dao surgawi. Adapun Lu Ming sendiri, dia duduk di puncak kedaulatan naga dan berkultivasi dengan damai. Xian Yanxing, Lu Shen Huang, dan yang lainnya tentu saja juga berada di puncak kekuasaan naga. Mereka sering berada di sisi Li Ping dan Lu Yuntian, jadi pasangan tua itu tentu saja bahagia setiap hari. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Adapun masalah mengenai puncak Kaisar Naga, hal itu juga telah menyebar, menggemparkan banyak orang di alam surga. Aku tidak menyangka Lu Ming punya jalan lain untuk memahami pohon kuno. Bahkan di antara para ahli puncak, hanya sedikit orang yang memiliki ini. Banyak orang di alam surga sedang berdiskusi. Waktu berlalu cepat, 1 tahun lagi pun berlalu. Tidak ada yang namanya dinding kedap air di dunia ini. Berita bahwa Lu Ming memiliki senjata yang setara dengan prajurit Dao surgawi dan bahkan memiliki buah kehidupan pun tersebar. Kali ini benar-benar menyebabkan guncangan hebat di alam surga. Keserakahan meningkat di hati banyak orang, dan banyak kekuatan besar yang tidak setia. Beberapa petinggi dalam faksi yang kuat tengah mendiskusikan masalah ini. Master Sekte, Lu Ming tidak hanya menguasai pohon kuno pemahaman jalan, tetapi dia juga memiliki senjata setingkat prajurit surgawi. Dia bahkan memiliki harta yang menantang surga seperti buah kehidupan. Jika kita bisa mendapatkannya, kekuatan kita pasti akan melonjak. Baiklah, kenapa kita tidak mengambilnya? Beberapa petinggi menyarankan. Tidak, musuh bersama dari alam surga adalah suku dewa jahat. Jika kita menyerang Lu Ming, aku khawatir naga leluhur tidak akan membiarkan kita pergi. Lagi pula, aku mendengar bahwa Lu Ming memiliki hubungan baik dengan beberapa dari 10 binatang tempur teratas. Kata Master Sekte, jika kita tidak bisa melakukannya secara terbuka, kita bisa melakukannya secara diam-diam. Kita bisa merebut harta karun Lu Ming secara diam-diam. Seseorang menyarankan, memperlihatkan ekspresi yang kejam. Ini tidak akan berhasil. Lu Ming memiliki banyak ahli di sekitarnya. Tidak hanya ada 9 kaisar surgawi dari Aula Kekacauan, tetapi ada juga ahli dari para pembudidaya tubuh arkaan. Ada ahli yang tak tertandingi di sana. Mereka tidak akan mudah dihadapi. Kata Master Sekte, adapun kemampuan Lu Ming sendiri, mereka tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, naga leluhur telah memerintahkan semua orang untuk merahasiakan kejadian di Gunung Nether. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seseorang bertanya. Lu Ming adalah seorang jenius yang tak tertandingi dengan terlalu banyak orang hebat di belakangnya. Terlalu berisiko untuk menghadapinya. Sebaiknya kita mengamati terlebih dahulu. Akan lebih baik jika seseorang memimpin. Kata Master Sekte, bukan hanya pasukan ini saja. Banyak pasukan lain yang pada akhirnya tidak berani bergerak. Mereka berencana untuk amati terlebih dahulu. Pada suatu waktu, ada beberapa arus bawah di wilayah surgawi Taiking. Di sebuah halaman di puncak kedaulatan naga, Lu Ming dan Xian Yanxing tengah mengobrol. Setiap kali Lu Ming berkultivasi dalam jangka waktu tertentu, dia akan meluangkan waktu untuk beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Sekarang, berita bahwa kamu memiliki senjata tingkat prajurit Dao surgawi dan buah kehidupan telah menyebar. Ini semua adalah barang yang tak ternilai harganya. Apakah kamu tidak takut didambakan oleh orang lain? Xian Yanxing tersenyum, baca berita terbaru di novel.com. Kami takut. Lu Ming tersenyum. Dengan kekuatan mereka saat ini, siapa yang mereka takuti? Xian Yanxing juga tersenyum. Siapapun yang merindukannya hanya bisa menyalahkan nasib buruk mereka. Namun, tidak baik untuk diingat setiap hari. Bagaimanapun, kita semua berasal dari alam surga, dan kita harus melawan musuh bersama-sama di masa depan. Aku akan menghilangkan pikiran mereka. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Beberapa hari kemudian, sepotong berita menyebar ke seluruh wilayah surgawi Taiking. 3 bulan kemudian, Lu Ming akan mengundang salah satu dari 10 binatang perang teratas, singa emas berkepala 9 kincang, untuk memberikan ceramah di puncak kedaulatan naga. Pada saat itu, semua orang dipersilakan untuk datang dan mendengarkan. Ke kuliah. Berita itu menyebabkan kegemparan di wilayah surgawi Taiking. Seperti apakah singa emas berkepala 9 kincang itu? Ia adalah makhluk yang sudah terkenal sejak zaman dahulu. Ia memiliki kultivasi puncak kaisar surgawi dan sangat kuat.
Fakta bahwa Lu Ming dapat mengundang Qin Chang untuk memberikan ceramah di puncak penguasa naga sudah cukup untuk menunjukkan betapa dekatnya Lu Ming dan Qin Chang. Kekuatan-kekuatan besar yang mengincar harta karun Lu Ming bagaikan udara dingin yang disiramkan ke kepala mereka saat mendengar berita ini. Mereka segera mengeluarkan ide untuk menyerang Lu Ming. Sungguh lelucon. Dulu, ada rumor bahwa Lu Ming memiliki hubungan baik dengan 10 binatang tempur terbaik. Namun, itu hanyalah rumor. Namun sekarang, Lu Ming dapat diundang untuk memberikan ceramah. Hubungan mereka tidak hanya baik. Bukankah melawan ahli seperti itu sama saja dengan mencari kematian? Dalam 3 bulan berikutnya, banyak sekali ahli dari wilayah surgawi Taiking berkumpul di puncak Kaisar Naga. Bahkan ada banyak ahli dari wilayah surgawi. Untuk sementara waktu, puncak pemandangan naga dipenuhi oleh para ahli. Pada hari ini, 3 bulan kemudian, Qin Chang tiba seperti yang berjanji dan memberikan ceramah. Pemahaman seorang kaisar surgawi tentang pemikirannya telah mencapai tingkat yang sangat mendalam. Banyak orang mendapat manfaat dari ceramah ini, dan bahkan beberapa kaisar surgawi yang sangat terinspirasi. Perlu diketahui bahwa tidak banyak kaisar surgawi yang mencapai puncak di seluruh alam surga, terutama setelah Perang Kuno. Mereka yang meninggal atau terluka semuanya mengasingkan diri untuk menjaga atau memulihkan diri. Siapa yang akan keluar untuk memberikan ceramah? Sangat jarang. Setelah ceramah ini, Lu Ming merilis berita penting lainnya. 10 tahun kemudian, dia akan mengundang Kaisar Surga Puncak lainnya untuk memberikan ceramah Dao di Istana Naga. Puncak Kedaulatan. Kerumunan itu bahkan lebih mengejutkan. Lu Ming benar-benar dapat mengundang Kaisar Surgawi tingkat puncak untuk memberikan ceramah. Tingkat energi ini sungguh mengejutkan. Kekuatan-kekuatan yang mempunyai rencana terhadap Lu Ming telah dipikirkan sepenuhnya. Meskipun harta itu penting, dia harus hidup untuk mengambilnya. Semua orang menantikan kedatangannya 10 tahun kemudian. 10 tahun berlalu dalam sekejap mata bagi para ahli. 10 tahun kemudian, Lu Ming mengundang Kaisar Surgawi Puncak dari medan penjara untuk memberikan ceramah. Di puncak ekonomi naga. Kali ini, bahkan ada lebih banyak orang yang datang ke puncak Kaisar Naga untuk mendengarkan Dao. Itu saja. Banyaknya orang. Pada saat yang sama, setelah ceramah berakhir, Lu Ming berjanji bahwa seorang Kaisar Surgawi Puncak juga akan memberikannya. Kuliah 10 tahun kemudian. Semua orang terkejut. Lu Ming tidak mampu mengundang orang seperti itu. Berapa banyak orang kuat yang memiliki koneksi di dalamnya? Kali ini, banyak dari mereka memutuskan untuk tinggal dan menyimpannya di dekat puncak Kaisar Naga. Bagaimanapun, ada pohon kuno pemahaman jalan di puncak Kaisar Naga. Lingkungan yang dibangunnya juga terbaik di alam surga. Selain itu, Lu Ming berpose terbuka dan menyambut. Yang lain datang ke sini untuk cocok ditanam. Kali ini, Dandan akhirnya keluar dari terlindung tertutupnya tidak lama kemudian. Dasarnya bertekad telah mencapai puncak alam Kaisar Surgawi. Dia telah berencana untuk melakukan peretasan tertutup sekaligus dan terus menerobos ke alam setengah dewa, tetapi dia diseret ke sini oleh Lu Ming. Ile bekerja keras selama 3 bulan di dekat puncak penguasa naga dan menyiapkan barisan besar. Setelah membentuk formasi, Dandan melarikan diri. Tidak seorang pun tahu kemana dia pergi untuk bersembunyi secara tertutup dan menerobos. Dengan formasi hebat yang dibentuk oleh Dandan, puncak kedaulatan naga benar-benar menjadi yang terbaik. Tempat budidaya. Tampilkan menu. Formasi besar yang dibentuk oleh Dandan tidak hanya memiliki fungsi bertahan dan menyerang, tetapi juga fungsi mengumpulkan ki asal langit dan bumi. Ki asal antara langit dan bumi telah berkumpul di dekat puncak kedaulatan naga, menjadikan konsentrasi ki asal di sini 10 kali lipat dari tempat lain. Pada suatu waktu, puncak kedaulatan naga telah menjadi tanah suci untuk berkultivasi, dan banyak sekali orang yang datang untuk berkultivasi. Setelah 10 tahun berlalu, Lai Ming mengundang ulat sutra iblis 9 kehidupan untuk memberikan ceramah. Banyak orang yang terinspirasi dan berhasil mengatasi hambatan mereka, serta meningkatkan kultivasi mereka. Setelah itu, Lu Ming akan mengundang Kaisar Surgawi tertinggi untuk memberikan ceramah setiap 10 tahun. Hal ini telah berlangsung selama 60 tahun. Lu Ming baru berhenti mengundang Kaisar Surgawi Puncak setelah 60 tahun. Namun, itu sudah cukup. Semua orang di seluruh alam surga tahu tentang koneksi Lu Ming. Itu terlalu mengejutkan.
Jumlah ahli yang berdiri di belakangnya sangat mengerikan. Meskipun banyak orang merasa Lu Ming tidak terlalu kuat, dia terkejut dengan energinya. 60 tahun kemudian, meskipun tidak ada Kaisar Surgawi Puncak yang memberikan ceramah Dao, hal itu tampaknya telah menjadi tradisi. Dari waktu ke waktu, Kaisar Surgawi yang kuat akan mengadakan ceramah Dao di sini, menarik banyak orang untuk datang dan mendengarkan. Beberapa sersan ini adalah Kaisar Surgawi Bintang 4, dan beberapa adalah Kaisar Surgawi Bintang 5. Meskipun mereka jauh lebih rendah daripada Kaisar Surgawi Puncak, itu masih merupakan kesempatan langka bagi makhluk hidup di bawah alam Kaisar Surgawi. Puncak Kedaulatan Naga telah berubah menjadi tanah suci untuk budidaya. Waktu berlalu dengan cepat. Sudah 100 tahun sejak Lu Ming dan yang lainnya meninggalkan Gunung Netherworld. Dalam 100 tahun terakhir, selain menemani keluarganya atau mengajar murid-muridnya, Lu Ming menghabiskan sisa waktunya untuk berkultivasi. Pemahamannya terhadap Dao yang berdaulat telah tumbuh semakin kuat selama 100 tahun terakhir, tetapi kultivasinya masih berada di puncak Kaisar Agung. Pemahamannya tentang formula karakter pertempuran juga semakin mendalam. Itu beberapa kali lebih baik daripada ketika dia baru saja keluar dari Gunung Netherworld. Adapun yang lainnya, seperti Lu Xiangxiang, Ouyang Moli, Long Chen, dan Huang Ling, mereka semua telah meningkat pesat. Setelah memakan buah kehidupan, potensi mereka telah meledak dan kultivasi mereka meningkat pesat. Sekarang, mereka semua telah melangkah ke alam Kaisar Agung. Bahkan dua murid Lu Ming, Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou, telah menjadi kaisar bela diri. Pada hari ini, Lu Ming dan Li Ping sedang minum teh dan mengobrol di halaman. Ming, cucu perempuanmu dan Xiaoxing sudah sangat tua. Apakah kamu tidak akan menyelesaikan masalah kalian? Tanya Li Ping. Ini, Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Cucu perempuannya, Lu Qi, telah menunjukkan bakat kultivasi yang luar biasa. Dia telah menjadi Kaisar Agung sejak lama dan telah berkultivasi selama lebih dari 200 tahun. Jika bukan karena Lu Qi fokus pada kultivasi dan tidak punya niat menikah, Lu Ming akan memiliki banyak keturunan. Namun, pernikahannya dengan Xie Nianxing tidak pernah terlaksana. Li Ping dan Lu Yuntian masih memikirkannya. Ming, kau sedang memikirkan Qiu Yuk, Nona Feng Ling, dan Nona Mulan, bukan? Li Ping melirik Lu Ming dan berkata sambil tersenyum tipis. Batuk-batuk, Lu Ming terbatuk kering. Itulah yang terjadi. Sekarang, keluarga dan teman-temannya berkumpul di sekitar puncak Kaisar Naga untuk berkultivasi. Xie Nianxing dan Qiu Yue sama-sama ada di sana. Huang Ling dan Mulan juga ada di sana. Semua orang bisa melihat perasaan mereka terhadap Lu Ming, apalagi dia. Oleh karena itu, Lu Ming tidak tahu bagaimana menghadapinya. Oleh karena itu, pernikahannya pun tertunda. Anak ini, kamu sama persis dengan ayahmu saat dia masih muda. Kamu juga suka bermain dengan bunga dan rumput. Li Ping berkata dengan ketidakpuasan. Batuk, batuk, batuk. Kamu seorang wanita, jangan bicara omong kosong. Kapan aku menggodamu? Di sampingnya, Lu Yuntian buru-buru terbatuk kering, dan wajahnya memerah. Ayah, ibu, biar aku pikirkan lagi masalah ini. Lu Ming juga sedang sakit kepala. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menundanya dan mencari kesempatan untuk menguji Xie Nianxing. Ledakan, ledakan. Tepat pada saat ini, beberapa ledakan tiba-tiba datang dari langit yang jauh. Seseorang telah menerobos masuk. Hal pertama yang terlintas di benak Lu Ming adalah seseorang telah menerobos masuk dan diserang oleh formasi itu. Siapa di sana? Beraninya kau menerobos masuk ke puncak Kaisar Naga. Tetaplah di sini. Lu Ming bahkan tidak perlu bergerak. 5 hingga 6 sosok segera bergegas keluar dari puncak Dragon Sovereign dan terbang ke langit untuk melancarkan serangan. Mereka adalah Thunder 1, Earth 1, Gold 1, dan yang lainnya. Keren. Di langit di atas puncak Dragon Sovereign, ada bayangan hitam yang bergerak sangat cepat. Bayangan itu bertarung dengan Lei Yi dan yang lainnya. Namun, setelah beberapa gerakan, Lei Yi dan yang lainnya benar-benar kalah dan terpaksa mundur. Biarkan tuan tua ini yang mengurusimu. Di puncak kekuasaan naga, seorang lelaki tua melangkah ke udara. Kekuatan tinjunya seberat gunung, dan melesat ke arah bayangan hitam. Semua bab baru N9EL.com
Tetua ini adalah salah satu tetua di antara para kultivator tubuh abadi. Dia juga yang terkuat. Saat itu, kultivasinya telah mencapai tingkat Kaisar Surgawi Bintang 4. Keduanya saling bertukar lebih dari selusin jurus, tetapi kultivator tubuh Archean tua itu tidak sebanding dengannya dan terpaksa mundur. Hehe, konon katanya puncak Kaisar Naga penuh dengan orang-orang hebat, tapi kamu biasa saja. Terdengar suara mengejek, dan sebuah sosok muncul di langit. Dia adalah seorang lelaki tua berkulit hitam. Dia kurus dan memunculkannya dingin. Itu Raja Kelelawar Hitam, salah satu dari 3 Raja Kegelapan, Raja Kelelawar Hitam. Suara-suara terdengar dari puncak kedaulatan naga. Teman dekat dan keluarga Luming bukan satu-satunya yang berada di dekat puncak Dragon Sovereign. Ada banyak orang lain yang juga memelihara di sana. Beberapa dari mereka mengenali tetua berpakaian hitam itu. Jadi itu adalah 3 Raja Kegelapan. Hati Luming bergerak. Dia juga pernah mendengar tentang 3 Raja Kegelapan. Mereka adalah 3 bajingan terkenal di alam surga. Seperti kata pepatah, kalau hutannya besar, di situ ada banyak sekali orang. Ada banyak sekali makhluk hidup di alam surga, dan tidak semua orang bertekad untuk melawan. Suku Dewa Jahat. Di antara mereka, ada beberapa yang tidak pernah bertarung dengan ras alien dan sering menyerang pembangkit tenaga listrik alam surga. Mereka terkenal jahat. 3 Raja Kegelapan adalah yang terbaik di antara mereka. 3 Raja Kegelapan bukanlah manusia, melainkan 3 binatang dewa. 2 di antaranya merupakan Kaisar Bintang 5, sedangkan yang satu lagi merupakan Kaisar Bintang 6. Selain itu, mereka sangat berhati-hati dan tidak pernah memprovokasi orang-orang yang kuat dengan pukulan tinggi. Selain itu, mereka tidak memiliki tempat tinggal tetap dan sulit ditemukan. Mereka juga pandai dalam kecepatan. Beberapa ahli top dari alam surga ingin menyingkirkan mereka, tetapi mereka selalu lolos. Penyebutan 3 Raja Kegelapan menyebabkan banyak orang di alam surga mengubah ekspresi mereka. Ekspresi Raja Kelelawar Hitam, beraninya kau. Levi meraung. Datanglah ke puncak kedaulatan naga milikku. Apakah kamu tidak takut mati? Hehehe, jangan kira aku tidak tahu. Kami saudara-saudara sudah menunggu dan mengamati selama 100 tahun. Tentu saja, kami yakin bisa bergerak. Akhir-akhir ini, tidak ada seorang pun yang berkhotbah di puncak kekuasaan naga. Keberadaan di atas tingkat Kaisar Surgawi Bintang 5 semuanya telah hilang. Siapa yang dapat melakukan apapun terhadap kita, saudara-saudara? Raja Kelelawar Hitam tertawa dan melangkah maju, melukiskan dasar Kaisar Surgawi Bintang 5 miliknya. Luming, keluarlah dan serahkan semua senjata tempur dan buah kehidupan yang kau miliki. Selain itu, kita akan mengambil pohon kuno pemahaman jalan ini. Dengan itu, Raja Kelelawar Hitam mengulurkan tangan besar dan meraih pohon kuno pemahaman jalan di puncak-puncak Kaisar Naga. Jangan pernah pikirkan itu. Lei Yi dan yang lainnya, serta melibatkan tubuh kuno Tirk Surgawi, semuanya naik ke langit dan menyerang Raja Kelelawar Hitam dan menghalanginya. Namun, pada saat ini, ruang di belakang Raja Kelelawar Hitam dibuka kembali dan 2 sosok lagi muncul. 2 Raja Kegelapan lainnya telah tiba. Tampilkan menu. 2 Raja Kegelapan lainnya telah tiba. Mereka adalah Raja Elang Hitam dan Raja Sayap Hitam. Raja Elang Hitam merupakan Kaisar Surgawi Bintang 6, sedangkan Raja Sayap Hitam merupakan Kaisar Surgawi Bintang 5. Aura mereka bertiga menyebar tanpa hambatan, menyelimuti puncak kedaulatan naga di dalamnya. Di puncak kedaulatan naga, wajah banyak orang menjadi pucat. 3 Raja Kegelapan pasti sudah lama mengawasi tempat ini. Selama kurun waktu ini, puncak penguasa naga kekurangan orang kuat. Kadang-kadang, masih ada beberapa Kaisar Surgawi Bintang 5 dan Bintang 6 yang tinggal di puncak Kaisar Naga. Namun, semua ahli ini telah pergi selama periode waktu ini. Jelaslah bahwa ketiga penguasa kegelapan telah memanfaatkan celah ini untuk datang ke sini. Laming, serahkan harta yang kau miliki dan kami bertiga bersaudara akan mengampuni nyawamu. Raja Kelelawar Hitam berteriak lagi. Jadi bagaimana jika ada banyak ahli di belakang Luming? Selama mereka merampas harta karun Luming dan menemukan tempat bersembunyi, siapakah yang dapat menemukannya? Sepertinya aku harus menunjukkan kekuatanku. Bibir Luming melengkung membentuk senyum dingin dan kilatan dingin terpancar di matanya.
Jelas, kebanyakan orang takut pada kekuatan di belakangnya dan tidak berani menyerangnya, tetapi itu tidak berarti bahwa semua orang tidak berani melakukannya. Para desperados yang tidak memiliki apapun untuk dikhawatirkan, berani. Semua ini karena banyak orang menganggap Lu Ming tidak cukup kuat. Hari ini, Lu Ming akan mengakhiri pikiran orang-orang ini. Awalnya, formasi yang ia buat di sini sudah cukup untuk membunuh 3 penguasa kegelapan. Namun, Lu Ming tidak berencana untuk mengaktifkan formasi kali ini. Ia ingin mengambil tindakan secara langsung. "Tader, Ibu, aku harus keluar sebentar," Lu Ming berkata kepada Lu Yuntian dan Li Ping. "Ming, kamu harus berhati-hati," Li Ping berkata dengan khawatir. "Ayah, Ibu, jangan khawatir." Lu Ming tersenyum dan melangkah maju. Pada saat berikutnya, dia muncul di langit di atas puncak penguasa naga, menghadap 3 penguasa kegelapan. Lu Ming, ini Lu Ming. Terlalu berbahaya baginya untuk menghadapi 3 penguasa kegelapan seperti ini. Banyak orang berdiskusi dengan kaget. "Hahaha, Lu Ming, kamu akhirnya mau keluar." Raja sayap hitam dari 3 raja kegelapan mencibir. "Aku akan memperhitungkan bahwa tidak mudah bagimu untuk berkultivasi. Menyerahlah dan jadilah binatang suci pelindung gunungku, dan aku akan mengampuni nyawamu." Lu Ming berkata dengan dingin. "Apa?" 3 raja kegelapan tercengang dan saling berpandangan. Lu Ming benar-benar meminta mereka untuk menyerah dan bahkan meminta mereka menjadi binatang suci pelindungnya. Apakah dia gila? Apakah dia mengira masih ada orang-orang kuat yang berjaga di puncak kekuasaan naga? Mereka telah bersembunyi di puncak Kaisar Naga selama 100 tahun. Mereka tahu jalan masuk dan keluar puncak Kaisar Naga seperti punggung tangan mereka. Dia ingin menakut-nakuti mereka. Mereka mengira Lu Ming menggertak. "Lu Ming, kamu tidak perlu menggertak. Kami tahu puncak penguasa naga seperti punggung tangan kami. Kamu tidak bisa menakut-nakuti kami." Raja kelelawar hitam tertawa dingin. "Benar sekali. Saat ini, orang terkuat di puncak kekuasaan naga Anda hanyalah Kaisar Surgawi Bintang 4. Raja sayap hitam itu mencibir. Raja elang hitam, pemimpin 3 raja kegelapan, belum mengucapkan sepatah kata pun. "Oh, benarkah? Ahli terkuat di puncak kekuasaan naga hanya seorang Kaisar Surgawi Bintang 4. Bagaimana kalian bisa sampai pada kesimpulan ini?" Senyum di sudut mulut Lu Ming semakin lebar. Kemudian, dia terus melangkah maju. "Kau menggertak. Kalau begitu, aku akan membunuhmu dan hartamu akan tetap menjadi milik kami." Raja kelelawar hitam menjerit panjang, lalu dalam sekejap, ia menghilang. 3 raja kegelapan dikenal karena kecepatan mereka, dan gerakan raja kelelawar hitam sangatlah cepat. Kebanyakan orang yang berada pada level yang sama dengannya tidak dapat mengimbangi kecepatannya sama sekali. Namun, dia telah bertemu Lu Ming. Lu Ming berdiri di sana, tidak bergerak, seolah-olah dia tidak melihat serangan Raja Kelelawar Hitam. "Tidak bagus." Guntur 1, Emas 1, dan seluruh orang dari puncak kedaulatan naga semuanya terkejut. "Ayo pergi dan bantu Tuan Muda." Guntur 1, Emas 1, dan yang lainnya hendak menyerbu ke arah Lu Ming. "Jangan ikut campur." Lu Ming melambaikan tangannya dan menghentikan Lei Yi dan yang lainnya dari mengambil tindakan. Suara mendesing. Pada saat ini, seberkas cahaya terang melesat keluar dari belakang Lu Ming, mengarah ke bagian tengah punggungnya. Raja Kelelawar Hitam telah melancarkan serangannya. Waktunya tepat sekali. Ketika Lu Ming menghentikan Lei Yi dan yang lainnya, ia memperlihatkan ilau. Selain itu, serangan Raja Kelelawar Hitam cepat, akurat, dan kejam. Dia sepenuhnya yakin bahwa gerakan itu akan mengenai Lu Ming. Seperti dugaanku, dia telah menusuknya. Pedang panjang di telapak tangannya menusuk punggung Lu Ming. Pada saat ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Ekspresi yang lain berubah drastis karena mereka mengira Lu Ming sudah tamat. Ile akan pergi. Jatuh di tangan Raja Black Bat. Alasan perubahan ekspresi Raja Kelelawar Hitam adalah kebalikan dari yang lain. Itu karena dia menyadari bahwa pedang panjangnya telah menusuk punggung Lu Ming tetapi tidak dapat menembusnya. Tubuh Lu Ming tampaknya lebih kuat dari senjata dewa manapun, pedang panjangnya berhenti di kulit Lu Ming dan tidak dapat lagi menembusnya, tidak peduli seberapa kuat tenaga yang dikeluarkannya. "Tidak bagus." Raja Kelelawar Hitam meraung dalam hatinya dan ingin mundur.
Namun, dia terkejut menemukan bahwa tubuh Lu Ming telah menghasilkan kekuatan mengerikan dengan menyedotnya dengan kuat. Dia tidak bisa mundur sama sekali. Dia bahkan tidak bisa bergerak apapun yang dia inginkan, apalagi mundur. Mengerikan, sungguh mengerikan. Pada saat ini, hati Raja Kelelawar Hitam dipenuhi rasa takut. Dia tiba-tiba mengerti bahwa dia sedang menghadapinya. Keberadaan yang sangat mengerikan. Wajah Raja Kelelawar Hitam tampak lebih jelek daripada jika dia sedang menangis. Lu Ming berbalik perlahan dan menghadapi Raja Kelelawar Hitam sambil tersenyum cerah. Kekuatanmu tidak sehebat itu, kan? Lu Ming tersenyum. Ini, semua orang di area itu juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Lu Ming baik-baik saja ketika Raja Kelelawar Hitam menusuknya? Di sisi lain, Raja Blackbat hanya berdiri di sana tak bergerak, seolah-olah dia membeku di tempatnya. Banyak orang sudah tercengang. Kakak kedua, ayo kita berangkat. Orang ini jahat. Raja Kelelawar Hitam bereaksi dan langsung berteriak. Lepaskan saudaraku yang ketiga. Langsung saja. Raja Elang Hitam dan Raja Sayap Hitam tidak pergi. Sambil meraung, mereka menunjukkan wujud asli mereka. Itu adalah seekor elang hitam raksasa dan seekor burung pipit hitam raksasa. Raja Elang Hitam dan Raja Sayap Hitam mengepakkan sayap mereka, menimbulkan angin kencang saat mereka menyerang. Lord Lu Ming, keras kepala, menekan. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia mengulurkan tangannya dan menekannya. Sialan, sialan, sialan. Di langit, energi tak berputar-putar, dan tangan ungu emas besar terbentuk. Itu menutupi sebagian langit, dan menekan Raja Elang Hitam dan Raja Sayap Hitam. Kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan ekspresi Raja Elang Hitam dan Raja Sayap Hitam berubah. Tidak bagus, ayo pergi. Raja Elang Hitam meraung ketakutan, mengepakkan sayapnya, dan berbalik untuk pergi. Itu karena dia tahu bahwa dia bukan tandingan Lu Ming saat dia menyerang dengan telapak tangan. Raja Sayap Hitam melakukan hal yang sama dan berbalik untuk pergi. Namun, mereka tidak bisa pergi sama sekali. Keduanya bagaikan dua nyamuk yang sangat lambat yang dililit oleh telapak tangan. Mereka tidak dapat melarikan diri dan menemukan bab baru on N0VL.com. Jangkauan penekanan palem secara keseluruhan. Ledakan. Telapak tangan ungu emas menekan ke bawah. Raja Elang Hitam dan Raja Sayap Hitam menjerit kesakitan. Mereka ditekan ke tanah oleh telapak tangan Lu Ming. Tampilkan menu. Ledakan, ledakan, tanah berguncang, dan Raja Elang Hitam dan Raja Sayap Hitam terjepit ke tanah. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali, seolah-olah mereka sedang ditindih oleh gunung yang sangat berat. Suasana berubah menjadi hening. Semua orang tercengang. Untuk sesaat, mereka tidak bisa bereaksi sama sekali. Setelah beberapa lama, orang banyak itu terkesiap. Semua orang menatap Lu Ming dengan kaget. Ya Tuhan, apa yang baru saja mereka lihat? Raja Elang Hitam dan Raja Sayap Hitam telah ditekan oleh telapak tangan Lu Ming. Mereka adalah Kaisar Surgawi Bintang 6 dan Kaisar Surgawi Bintang 5. Mereka telah mendominasi alam surga selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka datang dan pergi tanpa jejak. Beberapa ahli top tidak dapat melakukan apapun kepada mereka karena mereka tidak dapat menemukannya. Namun, mereka ditekan oleh Lu Ming dengan satu telapak tangan. Apakah kemampuan Lu Ming begitu kuat? Mengerikan, ini terlalu mengerikan. Keajaiban, ini hanyalah sebuah keajaiban. Tidak ada seorang pun yang pernah mencapai tahap ini di usia Lu Ming. Setelah itu, seluruh tempat menjadi gempar. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat. Adapun Raja Kelelawar Hitam, dia hampir mati ketakutan saat melihat ini. Ekspresinya bahkan lebih buruk daripada menangis. Wah! Lu Ming menendang perut Raja Kelelawar Hitam. Raja Kelelawar Hitam menjerit kesakitan saat tubuhnya terlempar. Dia mendarat dengan keras di tanah, tepat di samping Raja Elang Hitam dan Raja Sayap Hitam. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Menyerahlah dan jadilah binatang pelindungku. Kalau tidak, kau akan menjadi santapan malamku, kata Lu Ming dingin. Tatapan dinginnya menyapu ketiga penguasa kegelapan, membuat mereka menggigil. Saat membayangkan menjadi santapan Lu Ming, mereka berkeringat dingin. Kami bersedia menyerah, kami bersedia menyerah. Kami menyerah. Tiga Raja Kegelapan berteriak satu demi satu. Pada saat ini, mereka tahu betul bahwa jika mereka tidak menyerah,
mereka akan mati. Tenangkan pikiranmu, aku akan menanamkan batasan pada jiwamu. Siapapun yang melawan akan mati, kata Lu Ming. Ya. Tiga Raja Kegelapan mengangguk dan membungkuk. Seketika, Lu Ming menanamkan batasan pada jiwa ketiga penguasa kegelapan. Ketiga penguasa kegelapan tersebut sepenuhnya menjadi binatang pelindung Lu Ming. Tuan, kami bertiga telah menyinggung banyak musuh selama bertahun-tahun. Jika kami menyerah kepada Anda, saya khawatir banyak orang akan datang mencari masalah dengan Anda, kata Raja Elang Hitam dengan khawatir. Jangan khawatir, kalian sudah menjadi binatang pelindungku, jadi kalian adalah orang-orangku. Tidak akan ada yang berani mencari masalah denganmu. Lu Ming berkata dengan penuh percaya diri. Ya, kekuatan suci guru tidak ada bandingannya. Siapapun yang mencari masalah dengan guru akan mati. Raja Kelelawar Hitam segera berkata dengan ekspresi menjilat. Baiklah, kalian jaga tiga arah puncak Kaisar Naga. Maju. Lu Ming melambaikan tangannya. Ya. Tiga Raja Kegelapan mengangguk dan berubah ke wujud asli mereka sebelum terbang ke tiga arah berbeda menuju puncak kedaulatan naga. Pada saat ini, banyak orang benar-benar terkejut. Tiga Raja Kegelapan yang telah menimbulkan malapetaka di alam surga telah ditundukkan oleh Lu Ming dengan mudah. Mereka sangat terkejut dengan cara dan kekuatan tempur Lu Ming. Apakah kemampuan Lu Ming telah mencapai tingkat ini? Ile dapat menekan Kaisar Surgawi Bintang 6 hanya dengan satu jentikan tangannya. Kekuatan semacam ini sudah berada di puncak dunia ini. Tidak, aku harus melaporkan ini kepada pemimpin sekte. Diperbarui dari N0VL bin Ko per meter. Cepat dan kirim pesan ke Patriark. Banyak orang mulai mengambil tindakan. Berita tentang Lu Ming yang menekan tiga penguasa kegelapan menyebar dengan kecepatan yang mengerikan. Berita itu segera menyebar ke seluruh wilayah surgawi Taiking dan bahkan alam primordial. Alam surga dan alam purba menjadi kacau karena urusan Lu Ming. Semua orang yang mendengar berita itu tercengang. Kekuatan macam apa yang mampu menindas Kaisar Surgawi Bintang 6 hanya dengan jentikan tangannya? Semua orang mengerti bahwa mereka telah meremehkan Lu Ming di masa lalu. Lu Ming tidak hanya memiliki banyak pembangkit tenaga listrik yang mengerikan di belakangnya, tetapi dia sendiri juga merupakan eksistensi yang sangat kuat. Mereka akhirnya tahu mengapa para ahli puncak itu memiliki hubungan yang baik dengan Lu Ming. Itu karena Lu Ming berada di level yang sama dengan mereka. Semua kekuatan besar dan keberadaan yang kuat tidak lagi memiliki pikiran atau pikiran tidak setia tentang Lu Ming. Banyak pasukan bahkan mengirim utusan untuk memberi selamat kepada Lu Ming. Tentu saja, mereka dihalangi di pintu oleh Lu Ming. Lu Ming, apakah kamu sudah sampai tahap ini? Sepertinya aku bukan tandinganmu. Di sebuah gunung di alam surga, Tianming berdiri dengan ikatan di belakang punggungnya dan ekspresi rumit di wajahnya. Sekarang, dia juga telah memasuki alam Kaisar Agung. Kecepatan kultivasi ini dapat dikatakan sangat kuat dalam sejarah alam surga. Namun, dibandingkan dengan Lu Ming, dia jauh lebih rendah. Ya ampun, keluarga Lin. Lin Xiaofeng, salah satu dari 9 dewa absolut di alam surga, tengah memandang ke arah puncak kedaulatan naga. Seperti yang diharapkan, aku tidak bisa dibandingkan dengan Lu Ming. Aku harus menyingkirkan harga diriku dan pergi ke puncak Kaisar Naga untuk mencari Dao. Dengan itu, Lin Xiaofeng berubah menjadi cahaya pelangi dan berangkat ke puncak Kaisar Naga. Di keluarga Lan, semua orang terdiam setelah mendengar berita itu. Kemudian, mereka bersuka cita. Saat itu, mereka memiliki dendam terhadap Lu Ming. Namun, mereka mendengarkan saran dari kepala keluarga Lan dan mengirim hadiah kepada Lu Ming sebagai permintaan maaf di depan umum. Dulu, banyak orang geram dan merasa tidak nyaman. Mereka merasa tidak perlu meminta maaf kepada Lu Ming. Namun, mereka semua senang karena telah menyelesaikan balas dendam mereka dengan Lu Ming. Kalau tidak, keluarga Lan pasti sudah hancur. Lu Ming, Xuan Yuanyi, yang telah mengalahkan Lin Xiaofeng untuk menjadi nomor 1 dari 9 absolut dan kemudian dikalahkan oleh Lu Ming, berdiri di halaman keluarga Lan. Dia melihat ke arah puncak Dragon Sovereign dengan rumit di matanya. Xuan Yuan, kamu tidak perlu khawatir. Lu Ming telah menggemparkan dunia. Sejak zaman dahulu, tidak pernah ada orang seperti dia. Dia ditakdirkan menjadi tokoh utama dunia. Kita tidak bisa dibandingkan dengannya.
Lansia berjalan mendekat dan memegang tangan Suan Yuanyi. Dia tahu bahwa Suan Yuanyi mempunyai simpul di jantungnya sejak dia dikalahkan oleh Lu Ming. Ai, aku mengerti. Setelah beberapa lama, Suan Yuanyi menghela nafas. Mulai sekarang, aku tidak akan mengira sebagai lawan. Lu Ming. Pada saat ini, banyak sekali orang di alam surga dan alam purba yang mengenal nama ini. Mereka yang memiliki dendam terhadap Lu Ming semuanya gemetar ketakutan. Mereka yang dekat dengan Lu Ming semuanya tersenyum. Sejak saat itu, Lu Ming telah menjadi hegemon di hati setiap orang, seorang raksasa di alam surga. Adapun orang-orang yang pergi ke puncak Dragon Sovereign untuk merangkul, jumlahnya bahkan lebih banyak lagi. Mereka datang dalam aliran yang tak berujung. Lu Ming tidak menolak siapapun. Terlebih lagi, ia secara pribadi mengadakan ceramah beberapa bulan kemudian. Mereka yang mendengarkannya sangat yakin dengan ajarannya. Setelah kejadian itu, hari-hari di puncak Kaisar Naga menjadi damai. Faktanya, seluruh alam surga, alam purba, dan alam dewa jahat sangat damai selama ini. Periode waktu, kadang-kadang kala, medan pertempuran kedua itu saling bertempur dengan damai, dan semua orang menyendiri, dikelilingi dengan kekuatan yang licik. Sebab, semua orang tahu bahwa kedamaian hanya sebatas permukaan. Tidak seorang pun tahu kapan badai dahsyat akan melanda. Saat itu, semua orang akan terseret ke dalamnya.